Pagi-pagi sekali Andrea sudah dirias dengan begitu cantik. James yang sedari tadi menunggunya tidak pernah mengatakan apapun selama Andrea sedang dirias. Mereka akan hadir di acara pernikahan Riley dan Rio hari ini. James sudah tampan mengenakan jas berwarna senada dengan gaun bridesmaids yang Andrea kenakan. Sayangnya saat ini James tidak bisa menatap bagaimana cantiknya sang istri yang sudah dipoles make up. Anda tampak cantik nyonya, ujar penata rias yang memang dikirimkan dengan khusus. Terima kasih, jawab Andrea. Andrea melirik sang suami yang masih betah duduk. Hari ini secara khusus James mengenakan kacamata berwarna hitam. Terlihat 1000 kali lebih tampan dari biasanya. Suami Anda pasti pangling ketika melihatnya, ucap penata rias yang sepertinya belum tahu kondisi suaminya. Iya, dia selalu melihatku dengan hatinya, balas Andrea. James yang mendengar hal itu tidak mampu menahan rasa hangat yang dirasakan. Seakan mengerti, wanita yang meriasnya hanya bisa menatap dengan iba dan penuh rasa bersalah. Maafkan saya nyonya, tuan, ujarnya. Tidak masalah, balas Andrea. Setelah perias itu keluar dari ruangan, meninggalkan Andrea dan James berdua saja, James mendekat ke arah Andrea, berdiri di depannya dengan sebuah senyum. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajah cantikmu, ucap James. Andrea terkekeh gemas. Tapi kamu selalu bisa merasakannya kan? Balas Andrea yang kini melingkarkan tangannya di pinggang sang suami. Ketika Andrea mendongak, tidak disangka kalau saat ini James menunduk. Wajah mereka berada dalam jarak yang cukup dekat, sangat dekat sampai mereka tanpa sadar semakin dekat. Tok. Nyonya, sudah saatnya untuk pergi. Suara Ditra di luar sana membuat Andrea segera menjauhkan wajahnya. Gawat kalau dia dan James berciuman. Nanti lipstik yang dikenakan akan luntur meski tadi perias itu sempat mengatakan pada Andrea bahwa lipstiknya tahan lama. Lo ada tuan juga. Ditra menutup mulutnya setelah menyadari bahwa dirinya sudah sangat lancang tadi berteriak di depan ruangan yang merupakan ruangan baca tuannya. Tentu saja, balas James datar. Entah mengapa James tidak akan pernah menunjukkan rasa cintanya pada Andrea ketika di hadapan orang lain. Mereka seperti terlibat hubungan rahasia, hanya Pak Ernest dan Anggi saja yang sudah tahu. Andrea tidak pernah menanyakan alasannya. Andrea pikir, mungkin saja James terlalu malu untuk mengungkapkannya kepada orang rumah karena dulu dia sudah bersikap tidak ramah pada Andrea. Dia juga dirias, balas Andrea. Ditra menganggukkan kepalanya. Nyonya saya benar-benar boleh ikut kan? Tanya Ditra dengan wajah penuh harap. Tidak ada kuliah. Tanya Andrea. Ditra menggeleng. Mana ada orang yang kuliah di akhir pekan, jawabnya. James berdecih. Sikapmu cukup lancang untuk ukuran pelayan, sahut James yang membuat Ditra segera bersembunyi di belakang nyonyanya. James aku yang minta, jangan memarahi anak kecil seperti itu, tegur Andrea. James hanya mengendikan bahunya acuh dengan wajah datar. Ditra bergidik ngeri, kenapa tuannya ini tidak pernah sekalipun berkata ramah kepadanya. Tuan Kelvin sudah menunggu di bawah nyonya, ucap Ditra yang baru ingat kalau tadi Pak Ernest menyuruhnya memberitahu Andrea. Andrea menganggukkan kepalanya paham, kemudian menggandeng lengan suaminya untuk berjalan menuju tempat di mana Kelvin berada. Tentu saja Ditra sempat menatap dengan terkejut. Apalagi Tuan James tidak menolak maupun marah ketika nyonyanya memeluk lengan beliau tanpa izin. Ditra yang polos kemudian berlari menghampiri Pak Ernest dan melaporkan apa yang baru saja dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Pria tua baya itu membalas dengan gelengan kecil. Anak kecil sepertimu lebih baik tidak tahu, ujarnya. Mendengar hal itu Ditra hanya bisa mendengus sebal. Tidakkah Anda ingin berhenti memanggil saya anak kecil? Saya sudah besar, sudah kuliah, balasnya. Sementara itu James dan Andrea yang kini berada di dalam mobil dilanda keheningan.
Andrea yang kesal mulai menggoda James dengan genggaman tangan Andrea yang mulai mengerat. Hal itu membuat James tersadar dan menarik satu sudut bibirnya ke atas. Tentu saja interaksi mereka tidak lepas dari penglihatan Kelvin yang sekilas. Meski tidak terlalu menganggap serius, karena mungkin saja senyum satu sudut itu merupakan sindiran. Tidak tahu saja tuannya ini punya banyak akal licik yang tidak bisa ditebak. Andrea ingin bersandar di bahu suaminya, namun sanggulnya menahan untuk itu. Padahal dia masih ingin bermanja, apalagi memamerkannya di depan Kelvin, entah James akan menjauh atau membiarkannya. Karena tidak suka keadaan yang terlalu hening, Andrea berdehem pelan kemudian melirik Kelvin. Dia sengaja ingin mengatakan sesuatu yang membuat James mungkin akan merenggut kesal. "Kelvin, hari ini aku cantik tidak?" tanya Andrea. Kelvin mengangguk dengan cepat. Dia tidak akan bersuara karena tahu mungkin tuannya akan mendengar. Namun Andrea tidak menyerah. "Cantik atau tidak?" ucapnya. James yang mendengar itu hanya berekspresi datar, namun kali ini tangannya mulai menggenggam kuat tangan Andrea, seakan memberikan kode pada Andrea untuk tidak memancingnya. "Iya nyonya, Anda sangat cantik," jawab Kelvin. James berdeham. "Saya hanya memuji apa yang saya lihat tuan," ucap Kelvin memberikan pembelaan. "Fokus pada tugasmu, jangan dengarkan Andrea," perintah James. "Kenapa?" tanya Andrea. James tidak menjawab dengan keras, namun dia mendekat untuk berbisik seakan tahu di mana letak telinga istrinya. "Jangan macam-macam, atau aku akan menciummu tanpa ampun di depan Kelvin," bisik James yang terdengar seperti ancaman. Dia bahkan menggigit kecil telinga Andrea yang membuat wanita itu meringis. "Sakit," seru Andrea. James hanya memberikan kekahan kecil, sementara Andrea segera menjauh darinya sebelum pria ini semakin nekat dan melakukan apa yang baru saja menjadi ancamannya. Mereka pada akhirnya sampai di tempat yang sudah ditentukan. Tidak seperti rencana awal, Rio seakan sengaja mengubah tempat acara mereka menjadi di luar ruangan. Meski area altar nanti akan berada di sebuah tempat yang mirip sangkar. Ada kolam renang indah yang langsung menghadap pantai. Benar-benar pemandangan menakjubkan. Setidaknya Andrea senang kalau Rio benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk adiknya. "Indah," gumam Andrea tanpa sadar. "Apa yang indah?" tanya James penasaran. "Tentu saja pemandangan ini semua. Aku yakin kamu akan menyukainya. Di bagian selatan kamu bisa melihat pantai yang indah, kemudian ada kolam renang sebelum pantai dan altar berbentuk sangkar. Pernikahan ini cukup mewah," ucap Andrea yang seakan ingin memberikan James gambaran tentang apa yang dilihatnya sekarang. "Kamu ingin pernikahan seperti ini?" tanya James. "Tentu saja," jawab Andrea. "Haruskah aku menikahimu lagi?" tanya James. Andrea terkekeh kecil mendengar ucapan suaminya. "Tidak perlu James. Aku hanya menginginkan, namun sekarang sudah terwujud hal yang lebih penting dari itu," balasnya. "Apa?" tanya James. "Mendapatkan cintamu," jawab Andrea. Telinga James memerah karena malu. Tidak lama setelah itu Kelvin datang menghampiri mereka. Pakaian Kelvin juga terlihat sangat formal saat ini karena dia termasuk mendapat undangan untuk menggantikan Rico yang absen karena meeting penting. Pihak RJK diundang, namun tidak ada yang tahu siapa pihak yang datang itu. "Kalau begitu aku pergi menemui pengantinnya dulu ya," pamit Andrea. Begitu Andrea pamit, James segera menyuruh Kelvin untuk pergi ke tepi. Ada hal penting yang ingin James sampaikan, apalagi ini terkait ucapan Andrea tadi. James benar-benar merasa kepikiran karena ucapan Andrea. "Sepertinya aku akan menikah lagi," ujar tuannya yang membuat Kelvin membulatkan matanya terkejut. "Tuan Anda tidak bisa seperti ini," balas Kelvin dengan panik. James mengernyitkan dahinya bingung. "Apa yang salah, kenapa tidak bisa?" tanyanya. "Anda mau mengkhianati nyonya?" tanya Kelvin.
James terdiam. Sepertinya Kelvin salah paham dengan maksudnya. James hendak menjelaskan namun Tuan Alvaro mendatangi mereka. "Menantuku, apa kabar?" sapa Tuan Alvaro. "Kabar baik, Dad," jawab James. "Hahaha," kata Andrea, "kamu berubah menjadi suami yang posesif ya sekarang." Ucapan Tuan Alvaro membuat Kelvin menggeleng. Posesif dari mana? Tuannya ini malah mau menduakan nyonyanya. Kelvin sepertinya harus memberikan nasihat agar tuannya itu tidak menyakiti hati nyonya. Sementara itu Andrea yang saat ini datang menemui Riley. Melihat adiknya yang kini terlihat cantik dan menawan membuatnya tersenyum sendu. "Kakak," sapa Riley dengan ramah dan bahagia. Ada Mami juga yang menemani Riley saat ini. "Wah, sekarang adikku sudah dewasa dan siap melepas masa lajangnya," ucap Andrea yang terdengar tulus. Meski bagi Riley, itu hanya terdengar seperti bualan omong kosong belaka, karena menyadari di mana tempat mereka saat ini. Apalagi ada Mami yang mengawasi mereka. "Tentu saja, adikmu ini sudah besar," balas Riley dengan kekeh. Sungguh Riley tidak tahu, kalau apa yang dikatakan Andrea benar-benar tulus dari dalam hatinya. Namun Riley begitu buta dalam memaknai ucapan sang kakak. "Adikmu ini memang cantik, namanya juga Ratu Sehari. Setelah menikah nanti jangan lupa untuk sering berkunjung ya nak," ujar Mami. Riley terkekeh pelan. "Tentu saja," jawabnya. Ketika saatnya tiba mereka semua berkumpul menyaksikan janji suci antara Rio dan Riley. Di hadapan Tuhan mereka sudah disahkan menjadi suami istri. Namun baru saja acara itu berlangsung dengan hikmat, teriakan seseorang membuat mereka menoleh ke sumber suara. Seorang wanita terjatuh ke dalam kolam. "Biur, Andrea." Suara James terdengar cukup lantang, hal itu membuat semua orang menoleh ke arahnya. "Apa?" balas Andrea cepat. "Itu Nona Karemia," seru seseorang. James menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa yang terjatuh bukan Andrea. Sementara itu Andrea melihat Karemia yang memang sengaja melompat ke kolam renang. Tentu saja acara pernikahan yang semula sakral dan hikmat itu berubah menjadi tidak kondusif tatkala Nyonya Hilton mulai berteriak minta tolong untuk menyelamatkan putrinya. Andrea yang memang melihat langsung bagaimana Karemia melompat sendiri ke kolam renang geleng-geleng kepala. Mendengar James meneriakkan namanya membuat hati Andrea menghangat seketika. Tidakkah pria itu sadar kalau saat ini ia sudah berhasil membuat jantung Andrea berdegup tak karuan? "Cepat tolong putriku!" teriak Nyonya Hilton. Semua yang ada di sana terpaku ketika seorang pria berani masuk ke kolam dan menyelamatkan Karemia. Mereka tidak tahu pria itu siapa, namun setidaknya mereka menghela nafas lega karena wanita itu berhasil terselamatkan berkatnya. "Sepertinya dia sengaja melompat ke sana," gumam Andrea yang tentu saja didengar oleh James. Pria itu seakan tidak membiarkan Andrea menjauh dan meminta Andrea untuk tetap berada di sampingnya. Tidak ada hal lain yang bisa Andrea lakukan selain menuruti ucapan suaminya. "Dia sudah gila," balas James. "Syukurlah bukan dirimu," ujar James. Andrea menahan kekehannya. Tentu saja momen romantis itu tidak lepas dari pandangan Tuan Alvaro dan Nyonya Celestine. Mereka menahan senyum melihat pernikahan putri sulung mereka tidak memiliki kendala atau seperti rumor yang beredar. Tentu saja mereka tahu hal tersebut. Karena Riley memberitahu mereka kalau hubungan antara James dan Andrea hanya terlihat baik di depan mereka. Kemudian beberapa pelayan di rumah itu juga melihat bahwa Andrea dan James terlihat adu mulut ketika mereka menginap malam itu. Mami sempat khawatir, apalagi Andrea tidak pernah menceritakan apapun tentang kehidupan pernikahannya. Umumnya para gadis yang sudah menikah akan konsultasi atau bertanya mengenai hal-hal dalam rumah tangga yang baru dia ketahui saat menikah. Kemudian Andrea bercerita kalau James begitu posesif, dan kemarin salah satu pria yang mengaku sebagai asisten pribadi James datang untuk menjemput Andrea.
Bagaimana ini, Dad? Kedua putri kita saat ini sudah memiliki pangerannya masing-masing, ucap Mami yang berada dalam rangkulan Dedi. Hahaha, Mami benar. Tidak lama lagi kita akan repot dan bermain bersama para cucu kita, balas Dedi. Raeli yang tidak sengaja mendengar hal itu menoleh dengan sebuah senyuman hangat tulus. Namun senyuman itu berubah tatkala melihat momen mesra dari Andrea dan James. Mereka akrab. Batin Raeli tidak terima dengan apa yang baru saja dia lihat sekarang. Sayang, panggil Rio. Dia tidak suka ketika melihat Raeli menatap pria lain selain dirinya. Apa yang saat ini sedang kamu lihat? Tanya Rio. Tidak ada, balas Raeli cepat. Setidaknya meski ada kendala saat pemberkatan mereka dengan kejadian Karemia tercebur ke dalam kolam, tidak menghambat acara yang terjadi selanjutnya. Pernikahan itu berlangsung dengan megah dan meriah. Karena acara diadakan sampai larut malam. Sayangnya kedua mempelai harus terpisah karena mereka menghampiri sahabat-sahabat dan rekan kerja mereka. Seperti Raeli yang saat ini menghampiri duo penyebar gosip terkenal di kantor. Kebetulan saat itu mereka sedang membicarakan tentang Andrea yang tampak tidak ingin jauh dari suaminya. Setelah diperhatikan lagi, suami Miss Andrea tampan juga ya. Sayang tidak bisa melihat, apalagi tampilan Nyonya Andrea benar-benar cantik saat ini, ujar seseorang. Ia mau bagaimana lagi, Tuhan sepertinya tidak mengizinkan seorang pun terlahir sempurna. Aku dengar dia pewaris Saartadov Group. Perusahaan terkaya yang ada di negeri ini. Memikirkannya lagi hanya bisa membuatku iri, ujar Regan. Raeli merasa keki ketika orang-orang mulai memberikan sanjungan untuk Andrea. Hal yang paling membuatnya benci adalah ketika Andrea lebih unggul darinya. Raeli terobsesi pada apapun yang menjadi kebahagiaan Andrea. Dia membenci fakta bahwa dia hanya anak angkat yang selalu dibandingkan dengan si anak kandung. Raeli tahu, dia seperti anak yang tidak tahu diri. Namun takdir bisa dirubah selama Raeli menyingkirkan Andrea. Astaga. Kalian membicarakan Miss Andrea, padahal adiknya yang saat ini sedang berbahagia. Selamat ya Raeli. Kamu sudah memiliki suami yang tampan dan mapan, ujar Valet. Raeli menarik kedua sudut bibirnya, memperlihatkan sebuah senyum yang memiliki makna bahwa saat ini dia tengah kesal. Sementara itu Rio sedang berbicara dengan para pemegang saham yang berada di perusahaan Hilton. Mereka cukup terkesan melihat Tuan Alvaro benar-benar datang. Mereka jadi punya kesempatan untuk menjilat sang Taipan dengan kemampuan mereka, bahkan berusaha memuji Rio agar mau mengenalkan mereka ke mertuanya. Saya dengar sangat sulit menjalin kerjasama dengan Celestine Group. Karena mereka memiliki orang-orang yang kompeten dan teliti. Apalagi saya dengar proyek Liam berjalan dengan lancar tanpa hambatan, ujar salah satu pria paruh baya itu memberikan informasi tentang desas-desus yang didengar. Rio hanya mengamati dan sesekali memberikan senyumnya ketika salah satu pria paruh baya itu menatapnya. Seolah-olah Rio memang tertarik dengan pembicaraan mereka. Bukankah itu putri sulung Celestine Group? Dia yang memimpin proyek Liam kan? Hahaha, Rio sayang sekali Anda tidak mendekati putri sulungnya terlebih dahulu, ujar salah seorang di antara mereka. Pilihan putri kedua juga tidak buruk. Hanya saja kinerja putri sulungnya terlihat nyata. Akan sangat bagus kalau Hilton memilikinya. Namun bagus Rio, Anda berhasil menjadi bagian dari Celestine Group, tambah yang lain. Rio menarik satu sudut bibirnya ke atas. Pria-pria paruh-baya ini benar-benar membuatnya tidak bisa menahan emosi yang sedang coba dia tahan. Tidak boleh ada keributan lagi di acara pernikahannya, cukup Karemia membuatnya malu. Anda ini, bukankah sekarang acara pernikahan saya dengan Raeli? Membicarakan hal tersebut bisa membuat istri saya tersinggung bila mendengarnya, ujar Rio. Mereka semua langsung tutup mulut karena sekarang tatapan Rio sudah tidak sehangat tadi. Apalagi mereka tahu kalau potensi Rio dalam mengelola perusahaan cukup bagus.
Tidak akan mereka biarkan orang seperti Rio lepas. Bahkan sudah ada rencana untuk mendukung Rio sebagai pewaris Hilton selanjutnya. Digelarnya pesta ini juga untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kerjasama yang akan terjalin antara Celestine Group dan Hilton Group. Kalau ada dua pilihan, kenapa harus mengambil satu saja? Begitulah yang saat ini dipikirkan oleh Rio. Sayang, panggil Riley. Riley merinding ketika merasakan tangan Rio mulai memeluk pinggangnya dengan posesif. Riley terkejut karena pria itu tiba-tiba saja memeluk dirinya. Wah, lihat itu, baru selesai pemberkatan sudah bucin saja, bisik Valet. Tentu saja, kalian memang pasangan yang sangat serasi, Riley dan Rio. Saya ucapkan selamat untuk kalian berdua, sahut Regan. Terima kasih banyak, balas Rio. Oh ya, bagaimana dengan keadaan kakak Anda? Tanya seseorang. Orang-orang hanya tahu Karemia sebagai kakak, padahal sesungguhnya Riolah yang paling tua. Namun karena dia dikenalkan sebagai putra kedua, maka Rio tidak bisa menggantinya begitu saja. Dia baik-baik saja, hanya sedikit terpeleset, jawab Rio. Meski sesungguhnya Rio tahu betul kalau Karemia hanya sengaja. Dia mencoba membuat orang-orang fokus pada hal lain, alih-alih fokus pada acaranya. Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah 1 bulan semenjak hari pernikahan adiknya. Andrea semakin sibuk saja setiap harinya, dia harus berangkat begitu pagi karena memang tidak menginap di hotel yang disediakan oleh kantor karena tidak ingin meninggalkan James. Setiap harinya James akan menghubungi Andrea sebanyak 5 kali. Itu pun kalau Andrea tidak menjawab, maka James akan mencoba menghubunginya beberapa kali. Menurut Andrea cukup berlebihan, namun karena James yang melakukannya, Andrea hanya bisa membiarkan dengan sabar, apalagi pria itu akhir-akhir ini suka bermimpi buruk. Andrea juga dengar dari Pak Ernest kalau hari peringatan kematian Mama James adalah besok. Mungkin hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab di balik mimpi buruk yang dialami oleh suaminya. Kamu akan pergi lagi? Tanya James. Entah sudah beberapa kali Andrea mendengar pertanyaan itu. James selalu menanyakan hal yang sama setiap pagi. Seolah-olah tidak rela membiarkan Andrea pergi meninggalkannya sendiri. Tentu saja James, aku harus mengawasi jalannya proyek Liam. Aku tidak ingin ada satu hal yang terlewat, apalagi ini proyek penting bersama pemerintah. Aku tidak mau sampai ada yang berani korupsi dan menggakalinya, jawab Andrea yang saat ini duduk di depan meja rias dan mulai make up sebelum pergi kerja. James berdecak sebal, pria itu bangun tanpa mengenakan sehelai benang pun, kemudian mengambil tongkatnya untuk meraba langkah. Hal itu membuat Andrea menggeleng gemas. Setidaknya pakai boxermu James, ujar Andrea. James terkekeh pelan kemudian membalas, aku tidak menemukannya. Maukah kamu mencarikannya? Lihat saja di bawah sana pasti. Andrea menutup mulutnya setelah sadar apa yang baru saja dia katakan. Sementara James hanya menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Dia memaklumi kalau terkadang Andrea kelepasan mengatakan hal yang tidak berniat untuk menyinggungnya sama sekali. Maafkan aku, terdengar nada memelas dari ucapan Andrea. Wanita itu segera mencari di mana letak benda yang James ingin dapatkan. Setelah menemukannya dia memberikan celana itu pada James. Maaf ya, ujar Andrea. James hanya tersenyum. Tidak masalah, balasnya. Andrea benar-benar merasa tidak enak sekaligus gelisah. Bagaimana bisa James memaafkannya begitu saja, padahal Andrea sudah menyinggungnya. James, ucap Andrea dengan sendu kemudian menyentuh lengan suaminya. Tidak apa-apa, kamu mungkin lupa sejenak, ujar James. Siapa sangka kejadian tadi pagi membuat Andrea menjadi sedikit tidak fokus ketika sampai di tempat kerjanya. Dia menghela nafas beberapa kali memikirkan apa yang sudah dia katakan pada James. Bahkan bukan sekali dua kali Andrea mengatakannya.
Miss Andrea, panggil Hendrik yang saat ini memiliki tugas membantu Andrea mengawasi jalannya proyek bergantian dengan Mona dan Soya. Iya, jawab Andrea. Saya lihat Anda melamun. Tadi Mandor Joseph memanggil Anda berkali-kali, namun Anda tidak merespon, ujar Hendrik. Andrea yang mendengar hal tersebut segera mencari keberadaan pria yang sudah memanggilnya beberapa kali. Di mana Mandor Joseph? Tanyanya. Beliau sudah pergi tadi, dia menitip pesan pada saya kalau dia izin pulang sebentar karena anaknya sakit, jawab Hendrik. Ah, baiklah, ujar Andrea. Hendrik sebenarnya penasaran kenapa Andrea terlihat sedang memikirkan sesuatu yang serius. Karena ketika Hendrik mengamati dari jauh, wanita itu pasti sesekali mengerutkan alis dan menggigit kuku jempolnya. Entah kenapa dia juga mendapat tugas ekstra dengan mengawasi Andrea tanpa jeda sedetik pun. Harus dilaporkan secara detail, bahkan beberapa kali dia masuk ke kamar mandi, Hendrik harus melakukannya karena ini perintah dari atasannya selain Andrea, namun wanita itu mungkin tidak tahu. Ada sesuatu yang tidak beres, Miss? Tanya Hendrik penasaran. Bukan, jawab Andrea. Lalu kenapa Anda terlihat gelisah dari tadi? Tanya Hendrik. Saya juga tidak tahu, jawab Andrea. Hendrik hanya bisa diam mendengarkan jawaban dari atasannya. Dia tidak bisa meninggalkan Andrea begitu saja sebelum dia tahu apa yang mungkin Andrea pikirkan sehingga dia bisa laporkan pada tuannya. Pantau saja lantai 2, jangan sampai ada masalah. Apalagi Mandor Joseph sedang pergi sebentar, tita Andrea. Karena tidak ingin Hendrik terus-menerus membombardirnya dengan beberapa pertanyaan, meski saat ini Andrea tiba-tiba terbesit pikiran tentang operasi mata. Baik kalau itu perintah Anda, saya akan laksanakan, ujar Hendrik. Ketika Hendrik pergi kini hanya ada Andrea yang tengah menghela nafas. Sejujurnya dia ingin konsultasi pada dokter mata. Lebih tepatnya ingin bertanya pada Dr. Charles, meskipun Andrea tahu kalau Dr. Charles bukan spesialis mata, namun paling tidak dia tahu rekam medis suaminya. Tapi, apa Andrea harus mengatakan hal itu kepada James terlebih dahulu? Dia hanya takut kalau suaminya malah menangkap maksudnya dengan konotasi yang negatif. Andrea menghela nafas jengah. Dia takut kalau James menganggapnya tidak menerima kondisi James. Hanya saja, Andrea ingin James bisa lebih bahagia lagi. Lebih baik aku tidak menyinggungnya soal ini, gumam Andrea. Sementara itu di sisi lain ada James yang saat ini terlihat serius membahas sesuatu yang penting. Tentu saja tentang operasi mata yang akan dia lakukan. Meski kembali dihadapkan dengan kendala yang cukup rumit. Karena James harus pergi ke luar negeri, mengingat rumah sakit Dr. Charles menyarankannya karena alatnya lebih canggih dan tingkat keberhasilan tinggi. Namun yang membuat James dilema sekarang adalah Andrea. Apalagi James sedang dihadapi berbagai masalah baru yang timbul dari RJK Company, meski sudah beberapa kali berhasil dihadapi. Tuan, kita bisa segera meluncurkan aplikasinya tanpa khawatir, ujar Kelvin semangat, karena baru saja menerima laporan dari Rico. Persiapkan semuanya dengan baik. Pastikan memilih brand ambassador yang sesuai dengan citra perusahaan dan aplikasi. Selidiki latar belakangnya jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun, suara James terdengar cukup tegas dan menekan setiap kalimatnya. Baik Tuan, jawab Kelvin. Lalu bagaimana dengan jadwal keberangkatan Anda ke luar negeri untuk operasi mata? Tanya Kelvin. Pertanyaan Kelvin membuat James berdehem pelan. Untuk sementara waktu minta pihak rumah sakit sana mengundurnya. Karena ada beberapa hal yang harus diurus, jawab James. Kelvin menghela nafas. Sejujurnya dia ingin James segera dioperasi namun tuannya itu seakan sengaja menunda dengan alasan yang entah apa. Aku akan menikah lagi, tolong siapkan pesta privat yang mahal, ujar James. Tuan, seru Kelvin. Cukup. Keluarlah sekarang Kelvin, perintah James.
Kelvin keluar dari ruangan dengan bibir menekuk dan raut wajah pucat. Bagaimana tuannya bisa berpikir untuk menikah lagi padahal ada Nyonya Andrea yang saat ini menaruh hati yang besar untuk tuannya. Dia pikir ucapan tuannya tempo hari saat pernikahan itu hanya omong kosong belaka. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus memberitahu Rico dan meminta Rico membujuk tuannya. Karena sejujurnya Kelvin terlalu takut untuk berhadapan dengan tuannya, mengingat Kelvin adalah orang yang paling setia. "Anda baik-baik saja?" tanya seorang gadis. Kelvin menoleh ketika mendapati seorang gadis muda yang dia kenal, meliriknya dengan tatapan aneh. "Tentu," balas Kelvin kemudian berdeham dan terlihat lebih wibawa daripada yang tadi. "Ah, saya kira Anda sedang sakit tuan." "Kalau begitu saya permisi," ujar gadis itu. Mendadak Kelvin punya rencana, bagaimana kalau dia katakan saja pada Ditra, siapa tahu gadis itu bisa membantu untuk memberitahu Nyonya. Karena Kelvin pun tidak sanggup memberitahu Nyonyanya. "Ditra," panggil Kelvin. Gadis itu menoleh tanpa yang berbalik. "Iya," tanyanya. "Bisa bantu saya sebentar?" tanya Kelvin. "Apa?" tanya Ditra. "Tolong katakan pada Nyonya, kalau tuan berniat menikah lagi," ujar Kelvin. Mata Ditra seketika membulat terkejut. "Tidak mungkin," serunya. "Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.